Oke. Oke, Made, kali ini bintang tamunya, kalau saya pribadi saya bilang sangat spesial. Satu, musisi idola saya, iya. Kawan juga, iya. Narasumber saya untuk tulisan musik juga, iya. Dan ini sebenarnya kalau saya pribadi kepingin datangin grupnya penuh, tapi kayaknya agak sulit gitu ya. Ini kita culik dulu salah satu personil dari Navicula, gitarisnya, kalau di Navicula disebut Dangki, tapi kalau di Dialog Dini Hari dipanggil Dadang. Oke, kita beri pas untuk Dadang SH Pranoto gitu ya. Apa kabar Mas Dadang? Baik, baik Pak. Aman. Saya panggil Mas karena memang aslinya dari Jawa Mas Dadang ya. Tiang nak Jawa tapi nggak jelas. Gitu. Nggak jelas gimana? Karena lahir besar di Bali. Lahir dan besar di Bali. Bapak justru dari Lombok. Ibu Bapak dari Lombok. Mama dari Bandung. Kalau boleh tahu SH itu singkatnya apa? Karena dulu Sofyan Hendro. Iya, karena di awal dulu jujur aja saya pikir Dadang SH, ya asumsinya SH itu sarjana hukum udah, tapi nama keluarga gitu ya. Nama tengah sebenarnya. Nama tengah gitu ya. Mas Dadang, kalau boleh diceritakan, mumpung tadi Mas Dadang bilang lahir di Bali, besar di Bali, saya pribadi, mungkin penonton juga kepingin tahu, masa kecilnya Mas Dadang tuh dulu seperti apa sih gitu? Nggak enak Pak. Gimana? Gimana ya? Karena kan Bapak di Brimob, terus jadi harus pindah-pindah sana sini gitu kan. Terus suatu hari mereka pindah ke Lombok, aku nggak ikut. Jadi ikut sebentar di Lombok, saya cabut lagi balik, tinggal sama nenek. Jadi udah mulai dari situ udah nggak tidak ada lagi rasanya orang tua harus begini anaknya enggak. Gitu. Dibilang bebas, ya. Tapi, atau gimana? Mungkin lebih berpikir sendiri mau ngapa-ngapain kan. Ada kalau mau nanya apa-apa nggak ada yang ditanya, nggak ada yang tempat ngadu. Ada gitu. memang nenek gitu dan tante-tante juga di rumah keluarga, tapi ya sebatasnya. Karena kan plus mungkin hitungannya kan saya juga punya orang tua gitu. Jadi nggak mungkin ngasih masukan kamu mau ngapain. Tapi termasuk nakal nggak waktu kecilnya Mas Dadang? Bisa tanya sama Robi. Lumayan saya baik-baik saja. Memang kalem dari kecil gitu ya. Ya nakal-nakalnya anak-anak biasa. Anak-anak biasa gitu. Apalagi mohon maaf gitu kalau dengar ini kan perspektif orang lagi ya. Kalau misalnya dua orang bilang, oh anak tentara, anak polisi, biasanya kan pasti agak sedikit suka berulang. Nah, itu gimana Mas Dadang? Kalau aku cuman mungkin karena tidak di lingkungan itu ya. Itu yang mungkin jadi pegangan aku gitu kan, tidak dalam sebuah asrama, entah Brimob segala macam. Jadi saya di luar terus. Jadi memang artinya udah bersosialisasi secara umum. Dan memang waktu itu karena SD saya agak jauh atau SMP kemarin, jadi udah berbaur. Berbaur gitu. Bahkan nggak ada yang pernah nanya bapak saya siapa gitu. Jadi lebih seru. Ada yang nggak mengaitkan, oh ini anaknya Pak ini nggak gitu ya. Tapi kalau hobinya memang dari kecil sudah di musik atau sempat menekuni hobi apa Mas? Kalau aku sempat main tenis. Olahraga, tenis. Tapi udah selesai, nggak tiba-tiba waktu itu nggak sengaja ketemu sama kawannya apa sih istilahnya, koleganya bapak gitu, yang masih muda gitu. Dia punya gitar, mulai ngajarin masih akustik gitu. Itu awal mulai tertarik di musik? Lumayan, karena waktu itu kan dikasih PR, kamu pelajarin lagu ini. SMP? SMP ya. Tapi ya akhirnya nggak serius-serius juga gitu. Waktu itu belum kebayang ya, artinya mau bakal jadi musisi, cuma belajar aja gitu ya. Kepinginnya sebenarnya jadi apa Mas Dadang dulu? Kebayang gitu, wah saya mau jadi gini gitu. Dulu kayaknya nggak ada pikiran mau ngapain sih Pak. Ngalir aja gitu ya? Aja. Jadi waktu itu pun disuruh kuliah sama mama, biar sama mungkin pengeluarannya sama adikku gitu. Jadi aku ikutin aja gitu. Tapi waktu itu saya sudah mulai sibuk ya sama Robi. Jadi saya ikutin aja kuliah. Kuliah di mana? Di Dinapura, pariwisata. Pariwisata jadi sekedar nyenangin mama aja gitu. Nyenangin dan isi waktu gitu ya. Isi waktu. Tapi pikirannya udah mulai ke musik lagi gitu ya. Nah, itu ketemu berarti kalau sama Robi memang dari kecil ya temenannya? Dari SMA.
Dari SMA teman-teman Robi. SMA berkawan dulu, belum bermusik. Kawan biasa, kawan sekolah gitu ya, belum terbikin musik gitu aja. Beda sekolah kita. Robi di SMA 2. SMA 2, aku di SMA 1 Dalung. SMA 1 Dalung. Kalau kemudian mulai berpikir untuk serius bermusiknya itu kapan, Dadang? Waktu itu ada momentum kita mulai terlibat di beberapa industri musik. Contohnya misalnya kita mulai nongkrong di satu komuniti namanya Underdog. Ya. Itu digagas sama veteran metal zaman dulu namanya Mul gitu. Oh, Eternal Madness. Ya, waktu itu kan masih banyak kawan-kawan di komuniti. Ada Green Corner, betul, Green ada Corner, Underdog, wah, terus banyak. ada Mendung Troops. Zaman-zaman asik ya sebetulnya itu ya. Jadi sisanya adalah band-band ini tidak terkotak-kotak sebenarnya, bisa nongkrong dimanapun. Waktu itu Navicula lumayan di mana-mana gitu. Ada yang bergaul kemana-mana gitu ya. Ya, terutama aku sama Robi ya. Ada pernah nongkrongnya di Mendung Troops, di Underdog, gitu, kita aman. Terus satu hari, misalnya pertama kali ada kompilasi di Bali waktu itu dibuat sama si Mul. Aduh, aku lupa namanya. Nama ini. Nanti kita bongkar arsip. Saya juga lupa tuh namanya. Iya. Oke. Terus kita bikin Cimul, ayo kita bikin kompilasi semua band di Bali. Termasuk diajak lah Navicula gitu. Diajak Navicula kita nyimak satu lagu. Nah, nyimak satu lagu selesai. Ada feeling kayak misalnya, gila nih rekaman. Terus aku bisa dengerin sebuah musikku sendiri gitu. Nah, dari sana sebenarnya langsung membuncah gitu Pak. Kayak pengennya, wah ini ngapain lagi yang kepingin mau seriusin Navicula. Akhirnya mulai duduk sana sini kan, nongkrong lagi di Mendung Troops. Waktu itu masih direkturnya adalah si Oping. Nah dari Oping ini ditawarin, ayo kalian punya lagu berapa gitu. Wah ada berapa waktu itu 12 lagu. Ayo rekam aku yang biayain. Jadi kita rekam di rumah Om Jimmy Sila almarhum. Yang di Perumnas ya? Iya di Perumnas. Udah gitu, wah seru banget waktu itu recording. Zaman itu waktu itu masih hanya ada beberapa kompilasi dan Superman is Dead juga recording. Habis itu Navicula. Dan itu jadi totally tonggak awal kita skena langsung indie di Bali dan, gitu ya. plus buat kita pribadi ya, personal, bahwa wah karya kita udah lahir, what you gonna do gitu. Dan zaman dulu kan mungkin tidak ada sosial media dan kita masih harus apa-apa berjuang sendiri berjuang jadi sendiri promosi, dan ya, jualan. terus mencari networking ke jurnalis, kawan-kawan gitu. Dulu kita bawa masuk rasanya Bali Post zaman dulu wah heboh gitu dan rasanya kita clipping ya, Robi sama Dadang kayak datang ke kantor bawa album. Ya, kayak gitu misalnya. Jarang banget ya waktu itu ya. Jadi sebetulnya pemunculan Navicula itu memang bukan sengaja, wah yuk kita bentuk band, nggak, tapi karena proses itu tadi yang ngalir aja gitu ya. Terus akhirnya mungkin waktu itu aku sempat mulai diskusi sama Om Jimmy, karena Om Jimmy waktu itu mau coba produserin kita, jadi eksekutif produser lah. Dan kebetulan zaman itu ada Antohud, potret di tempatnya Om Jim gitu. Satu hari ketemu, nggak sengaja ketemu, kita nongkrong. Akhirnya kita ke tempat makan, nongkrong lagi, ngobrol. Udah lah Dang, kamu ke Jakarta aja deh, coba-coba nongkrong gitu. Aku bingung, aku tanya Rob, gimana Rob? Sana bawa demonya gitu. Ya udah, aku berangkat. Berangkat nongkrong di rumahnya Antohud, dan waktu itu aku ingat sekali Sela on Seven meledak awal album pertama. Terus sedangkan Antohud belum Sela on Seven, si Antohud lagi garap scoring filmnya Ada Padang Cinta yang pertama. Terus itu optimisnya mereka, optimisnya mereka gara-gara Sela on Seven dulu ke akhir 90-an, Ada Padang Cinta di sekitar 2000 kalau 2000. Ya. Jadi 2000-an. Nah, Sela on Seven, Ada Padang Cinta lagi digarap. Ini optimismenya mereka sejak
industri semuanya itu bertolak dari Ceylon Seven. Penjualan albumnya 2 juta kopi menjadi rekor zaman itu. Dengan lagu pop yang Iya, mungkin dengan lagu sebelumnya pop nggak begitu orang. Anak muda banget. Betul. Saya kira. Nah, ada apa dengan cinta, punya spirit yang sama, dan aku ada di situ, posisi itu. Jadi makin wah gila nih, industrinya bagus banget ternyata ya. Jadi aku balik, dan selama di Jakarta aku hampir sebulan 2 bulan gitu. Kadang-kadang nelfon Rob, uangku habis, ntar aku kirimin. Rob, uangku habis tiap minggu gitu. Jadi ya, karena waktu itu posisiku Ada yang di Jakarta waktu itu kayak semacam penjajakan, ngelihat peta, nongkrong dan aja nongkrong ya. aja. Karena emang itu yang diminta sama itu. Aku nggak pengen ngapa-ngapain. Aku juga Mungkin untuk mengenal itu tadi ya, mengenal situasi dan segala macam. dan jadi dikenalin sama Wong Aksan zaman itu, nongkrong, wah seru banget. Dan ya mungkin dan masih ada rasa mental daerah zaman itu kan, jadi karena waktu itu masih keras ya, nasional, lokal, nasional gitu kan. Aku kemana-mana naik bis kota dulu Pak, nongkrong untuk ketemuin orang-orang itu aja. Buat ya, lihat mereka aja, kepengen. Dan itu makin membesarkan semangat untuk proyek Navicula berikutnya. Pulang itu, pulang dari sana, karena banyak ide nongkrong di Jakarta secara musikal. Aku sampai Bali, aku memutuskan sama Rob, kita harus cari pemain bass. Gitu. Aku bilang gitu. Berarti sebelumnya waktu itu cuma berdua sama Gembul. Daman, udah Gembul ya, bass yang belum ada waktu itu. Enggak, bass aku yang main. Formasi awal gitu, berarti Robi gitar sama vokal. Ya, aku bass, terus Gembul drums. Jadi pas aku pulang dari Jakarta, aku langsung, Rob, kita harus cari pemain bass. Gitu. Terus kamu ngapain gitu? Aku main gitar. Gitu. Aku belajar deh. Gitu. Jadi ya mulai rutin latihan, belajar lagi gitar, jadi mulai ngisi dan jadi klub berempat, dan kita setahun dulu udah latihan terus Pak, sebelum memutuskan gerak project ya. Akhirnya di munculan kita pertama justru di Bali TV dengan format berempat itu. Kalau saya dulu ada parade band gitu ya kalau saya. Waktu itu kayaknya di Hatro Cafe deh, dia cuman live TV gitu aja. Dan kita main pertama kali muncul sebagai formasi berempat. Gitu. Itu bukannya momen waktu ini ya, habis bom Bali itu ya? Ada sejumlah acara. Kayaknya putaran itu dan sempat ada beberapa project pentas waktu itu. Iya, mungkin ya. Nah, itu sana kita langsung mulai, udah semangat lagi gitu dan jadi gitu ya. Tapi kita mungkin lompat gitu, Dang. Sekian tahun ini kan nggak terasa, 28 tahun gitu, dan itu bukan, ya boleh dibilang bukan umur yang singkat, dan menariknya Navicula tuh boleh dibilang nggak sempat hiatus ya. Kalau yang lain kan banyak. Kalaupun hiatus ya mungkin ya setahun mungkin karena project apa, tapi yang lain kan bisa sampai 5 tahun nggak ada kabar baru muncul. Ya. Tapi Navicula 28 tahun itu 27 ya lupa aku. 2 tahun 2001 dari itu 96. dapat 25, 2001 ya 28. Bener ya? 28. Itu gimana Dang artinya bisa melewati waktu sepanjang itu gitu loh. Yang membuat Navicula itu bisa awet gitu loh. Sebenarnya gini Pak, waktu itu posisinya kita di musik industri sungguh bebas dalam artian apapun yang ada di kepala kita waktu itu, apa yang kita pelajari selalu dituangkan ke meja sama Robi kan. Misalnya dulu Robi bikin Eko Bali gitu, bikin yayasan gitu, dia mulai ngutak-ngutik dirinya untuk memenuhi hasrat intelektualnya dia. Misalnya tentang environment, lingkungan segala macam. Aku mulai bahas dengan rasa musikal gitu. Yeah. Nah di satu sisi makin banyak waktu itu band-band rock yang memang mungkin ya dengan segala macam topik yang mungkin secara gamblang kita bisa ngelihatnya memang agak ada kemiripan gitu. Betul. Di sana kita berdiskusi lagi. Robi, coy kita bikin konsep gini yuk, kayaknya ini aku lebih nyaman aku bicaranya gitu. Yeah. Karena ini yang ku seru untuk bicarakan. Idealismenya gitu. Ya, no problem gitu. Dan dia juga akhirnya banyak berkecimpung di dunia yayasan, environment segala macam, dan beberapa kali dia ngutak-ngutik mungkin ini orang yayasan ini kendalanya cuma satu biasanya, yang
pengetahuan kita zaman Betul. itu. Bagaimana mengcampaign apa yang dikerjakan. Kayak itu. Ya. Nah, waktu itu saat dengan mental kita seperti itu dan topik-topik yang dibawa Robi ini kita sudah menjadi sebuah yayasan sebenarnya untuk ngomongin hal yang berbau lingkungan. Nah, bedanya cara kampanye kita waktu itu. Nah, waktu itu gara-gara kita berkutat di situ, banyak yang pengen terlibat, Pak. Nah, itu akhirnya menentukan bagaimana Navicula tiap tahun mau ngapain. Gitu. Dan selalu ada yang dikerjakan. Karena waktu itu ada fokusnya tidak melulu hanya bermusik dan lagu itu saja, tapi mengaitkan musik dengan berbagai isu lingkungan itu. Jadi akhirnya dulu memang di awal-awal 2000 gitu kan agak susah gitu menentukan ini arah kemana mau dibawa kemana gitu. Tapi waktu itu kita sempat kolaborasi sama The Beat Magazine, yang akhirnya muncul album kedua Navicula, Kuta Keep United Through Art. Itu tahun 2000 something. Ini makin tua ya diskografinya udah kelupaan. Nanti kita munculkan covernya ada kayaknya itu. Dari gitu masih produksi manual ya CD kalau masih salah. CD. Nah itu kita sempat menggagas habis bom Bali, kita bikin banyak show di termasuk Rudolf Detu. Bikin show di semua bar-bar yang tutup zaman itu yang gara-gara bom Bali. Akhirnya kita dipenuhi sama lokal dan pasar scene gitu, musik gitu. Mulai geliat lagi dan kita hampir main 2 minggu, namanya Beat Rock Festival. Itu hanya cuma sebuah di bar aja, tapi rasanya festival. Karena terus dibikin reguler terus, akhirnya tuh mulai kembali sejak kejadian bom itu dan akhirnya kita akan berangkat kemana-mana gitu sampai konsepnya The Beat Rock Festival itu dipakai di Kuta Carnival akhirnya atau gimana? Bisa nggak dikatakan bahwa ini mungkin ya bidang pelajaran ya bagi band-band baru jika ingin bertahan atau apa segala macam, harus memperluas wawasan dan dalam tanda kutip peka terhadap isu-isu di sekitar kita gitu, agar tetap ada asupan gizi boleh dibilang. Karena bagiku personal gitu, kalau ngomongin artis gitu, seorang seniman memang harus sensitif ya sama sosial isu yang terjadi, karena itu yang membuat seniman juga jadi relevan terus secara topik misalnya, dan apalagi musik hari ini gitu. Kita masih tetap ngomongin hal-hal yang konyol tentang sejarah musik, terus tiba-tiba kita tetap melakukan hal yang sama seperti yang dulu berulang lagi. Orang juga butuh hal yang beda kan, dan semua akan berubah gitu, semua tetap. Tapi dengan semua knowledge yang kita pegang sebagai referensi, entah itu topik, knowledge, segala macam intelektual, kita belajar tentang banyak hal lain, itu menjadi sebuah kumpulan ideologi baru buat bandnya lagi itu. Bahwa sampai misalnya kalau ada orang ngomong, ya itu bukan tesku. Nah berarti kan harus menentukan tesku kayak gimana. Karena kita harus paham sebagai band juga, yang seperti Pak bilang tadi bahwa let's say frontman gitu. Seorang Robby Navicula nggak mau dong ngomongin hal yang seperti ini. No, ini kayaknya bukan aku deh nih. Biarin orang lain ngomongin itu. Gitu. Dan kita juga tidak menjelekan gitu. Tapi kita di sini gitu. Masing-masing punya warna kan itu kan. Masing-masing punya warna. Nggak pernah aku ngomongin hal itu band ini jelek atau never. Navicula ya begini, SID ya begini, Hydran ya begini, dan masing-masing beda gitu ya. Dan saking mungkin dengan segala macam pengalaman Navicula, kita melihat art itu jadi banyak angle gitu Pak. Termasuk band-band ini gitu. Nah itu menjadi pegangan kita akhirnya, bahwa saya meyakini bikin band tuh capek minta ampun. Serius, kegiatan kita banyak, apalagi hari ini era internet itu waduh. Kalau dibilang mudah sebetulnya malah enggak ya, kita malah butuh konsentrasi. Kadang-kadang nggak sengaja ternyata jadi viral atau apa. Ini aku nggak masuk di teoriku kepala gitu loh. Mungkin karena aku juga agak konvensional, karena aku pernah hidup di zaman kaset, CD, terus tiba-tiba MP3, terus tiba-tiba di digital streaming gitu. Jadi melewati semua masa ya. Makanya aku hari ini kayak gini gitu. Dan tetap belajar Pak, gitu. Saya tetap belajar. Dan tidak dengan bikin record label Pohon Tua Kreatorium pun tidak main-main gitu. Dan aku harus penuhi semua isi kepalanya orang dengan segala macam apa yang terjadi hari ini gitu kan. Musik industri terutama ya.
soal pohon tua nanti kita khusus bahas ini karena itu ada menarik dari pohon tua itu gitu. Tapi kalau ngomongin navikula kembali lagi ke umur 28 tahun dan sebetulnya kan dengan banyaknya navikula tampil tidak hanya di Bali juga sampai sempat ke luar negeri juga. Tapi kenapa relatif jarang ada band-band baru yang muncul, apalagi kalau kita berbicara bisa bertahan cukup lama sebagai ya boleh dibilang regenerasi atau penerus di Purbalingga Musik Bali gitu. Ya, aku pikir gini, kalau ngelihat dari kacamataku sendiri gitu, Bali kan sebenarnya besar ya menurutku, tidak kecil-kecil banget gitu. Kenapa misalnya sebuah band lolot, aku nggak mau manggung lagi sana, biar aku di Bali aja gitu. Ternyata, dan ini tidak main-main Pak, karena marketnya pun besar sekali. Terus kalau ngomongin siapa lagi, apalagi Pak kuat di lagu-lagu Bali, musik Bali gitu, marketnya besar gitu. Dan aku meyakini bahwa orang-orang kayak misalnya Made Bawo ngomongin ini atau sama Doni Hendrawan ngomongin tentang karirnya, mereka bisa hidup kok gitu. Jadi misalnya akhirnya yang akhirnya aku pahami bahwa tiap musisi itu punya caranya masing-masing. Tiap musisi punya goalnya masing-masing. Punya cara untuk dalam tanda kutip bisa hidup itu tadi ya. Kan sebenarnya kan saat itu menjadi hobi dan menghasilkan, menjadi profesional. Mereka harus berpikir nih, dengan waktu yang kita habiskan sekian, gimana caranya tetap ada pemasukan gitu. Jangan ninggalin rumah, istri, kain-kain, terus kita pulang nggak bawa apa, kan juga nggak asik. Idealis gitu. Boleh ya, tapi harus realistis juga kan. Kalau ngomongin semua skena hari ini, sebenarnya seperti itu. Goalnya, aku meyakini semua orang punya goal masing-masing. Mungkin ya, kalau artinya tidak banyak yang bisa artinya sekuat atau sepanjang navikula SED yang bertahan cukup lama segala macam, mungkin ya karena belum ketemu pola pikir tadi ya, ada belum ketemu bahwa saya akan bisa bertahan di musik apabila saya begini atau apa gitu barangkali ya. Atau mungkin karena cepat menyerah gitu Mas Adang. Baru ketemu batunya dikit, kayaknya nggak ada di musik, mundur. Ya, kalau meyakini gini misalnya 100% rockstar itu kerja keras. Sebenarnya kerja keras itu bisa terjadi dengan punya pola pikir kayak aku pengen laguku ada di sini, gitu. Aku nggak pengen laguku di sini doang gitu. Aku pengen orang ini tahu laguku di daerah sini. Ternyata pas dicek, ini diceritain ini Surabaya, ini Malang, ini lain ceritanya tuh. Terus gimana cara menggapai itu? Nah, mulai kita belajar tentang networking, kayak gitu. Zaman itu kalau secara analog di zaman itu koresponden, terus kita ketemu sama ini, nongkrong di sini, bro, titip kasetku ya, titip CD-ku misalnya gitu kan. Terus di sini juga, nah itu kalau ngomongin secara bisnis itu adalah networking gitu. Padahal kalau secara komunitas enggak, itu kawan-kawan kita semua kan. Ya nggak? Nah ini seberapa kekuatan kita untuk bersosialisasi sama kawan-kawan, teman komunitas dimanapun, aku meyakini itu gampang terjadi untuk penyebaran karya tadi gitu. Nah, yang penting kerja keras itu tadi ya. Makanya aku bilang tadi, rockstar itu sobat kerja keras. Aku nggak mungkin ke Jakarta tanpa alasan. Gitu. Aku nggak mungkin ketemu misalnya seorang zaman itu sama Robi, seorang Adib Hidayat atau Wendy Purtanto gitu, kawan-kawan dari Rolling Stone zaman itu, kalau tidak butuh sesuatu, karena ini masalah tentang bagaimana kita meluaskan jaringan pertama, memperkenalkan karya dan ini mencari kawan-kawan baru, referensi baru, itu aja. Tapi kalau dulu nggak tahu kalau sekarang ya, dulu kan barangkali dari keluarga atau orang tua mungkin sempat juga berpikiran seperti itu ya, bahwa jadi memang bisa hidup dari musik gitu. Sampai sekarang masih ada orang yang bertanya gitu, memang masih bisa hidup jadi anak band. Nah, gimana kalau Dadang tuh masih ada orang yang belum yakin gitu, Dadang, bahwa band itu bisa, atau mungkin Dadang bisa cerita dari pengalaman Dadang 28 tahun bersama Navikula gitu loh. Kalau aku sesimpel gini Pak, sebenarnya kalau ngomongin industri di Bali kan bagus banget ya. Misalnya Pak mau ngapain, kita sebagai musisi
aku mau manggung di sini, misalnya di mana di bar, datang ke bar, ngelamar, aku punya band kayak gini, audisi, bisa kok main, dapat duit gitu, kayak gitu. Nah saat band ini selesai di bar, aku mau bikin album, cari studio, ada studio di Bali. Terus tiba itu kalau karya yang keluar, wah kita harus manggung di festival, yang bikin festival ada. Seperti inilah rasanya dunia di Bali, musik industrinya. Semuanya ada, semua lagi terisi. Semua tahapan itu Semua ada tahapan gitu ya? ada. Makanya komunitas besar itu kan terjadi gara-gara sporting system tentang menjadi sebuah band itu ada gitu loh. Nah tinggal sekarang, kalau aku menurutku lebih senang memikirkan bagaimana tahapan dan langkah-langkah atau tiba-tiba kita ada di posisi ini punya pikiran lain, punya pikiran baru nih Pak. Misalnya ternyata apa? Kita nggak manggung dulu di bar untuk menabung, jadiin karya, gitu. Mungkin agak berdarah-darah dikit karena nggak bisa uangnya dikit. Gitu. Terus nabung punya karya. Nah dari karya itu mulai manggung, karena karya itu kita manggung. Berarti kan punya bargaining power nih. Band itu. Nah di saat itu pasti akan ada goal-goal lain Pak. Misalnya gini, oke kita berempat nih dengan hitungan pulang dari manggung besok, satu orang 250.000 deh. Gitu. Satu orang nih, tiap personil. Oke, makin banyak orang suka lagu kita, suka performance kita, makin sering kita manggung, naik-naik lagi nih Pak. Ini kan masalah manajemen aja kan kita kan. Nah sebenarnya aku pikir bisa hidup atau enggak, ini masalah kita menata kelola manajemen ya. Zaman itu hari dari 250, oke. Gimana caranya tiap orang dapat pulang 1,5 juta? Lain lagi ceritanya. Dari untuk nyampe segitu kan kita nggak mungkin nunggu aja. Kapan nih 1,5? Sekarang Sata Seket benan 1 juta. Ya nggak bisa kalau diam aja. Ya itu maksudku. Jadi aku pikir sama seperti di disiplin lain juga. Gitu. Masalah kayak. Aneh kalau mau naik ke level berikutnya harus bergerak dan berusaha gitu. Dan yang paling penting di Navicula adalah tiap goalnya tercipta melahirkan goal baru, gitu loh. Itu yang harus ada. Misalnya apa, album ini keluar, abisnya mau ngapain? Oh ya kita tour, abis tour ngapain? Gini-gini lagi. Oke. Itu semua harus di setup gitu. Lagi-lagi manajemen ya, yang bergerak pada waktu itu kan gitu. Tapi kalau ini kan kebetulan dari awal ya mungkin karena Gembul mengundurkan diri karena kesibukannya dan Indra karena meninggal dunia. 2 personil Navicula yang masih awet sampai sekarang kan dari awal karena Robi dan Dadang. Nah gimana Robi dan Dadang berdarah-darah mempertahankan Navicula ini gitu loh? Karena kita nggak pernah ngomongin personal Pak. Kita nggak saling curhat. Kita duduk di meja pasti ngomongin band. Segitu. Hindari curhat masalah personal gitu ya. Aku dulu kayak kemarin latihan dia duluan datang ngopi, nanya gimana kabarmu? Nggak usah basa-basi. Jadi sekarang ngomongin musik aja gitu loh. Iya, pokoknya itu aja dipikirin. Karena personal kan lain ceritanya. Mungkin pas kita lagi nongkrong akan beda feel-nya. Jadi tapi hal yang paling signifikan tiap kita bertemu, bagaimana aku dan Robi bertemu, entah itu di rumahku, kebetulan setahun terakhir di rumahku terus, karena aku ada studio. Akhirnya nggak ada yang ngomongin, palingnya jok-jok tengah yang memang habis latihan gitu, ngopi gitu. Gitu. Ada pisahkan itu ya, mana urusan musik dan tidak. Kalau dicampur aduk kan nanti malah pengaruh mood dan yang lainnya lagi kan gitu ya. Nah ini menarik juga Dan, selain Navicula itu sekitar tahun 2007 ya kalau nggak salah 2008 tiba-tiba Dadang mencetuskan dialog dini hari gitu. Nah yang pertama saya mau tanyakan dulu, mana lebih dulu keluar sebutan pohon tua apa dialog dini hari itu Dan? Dialog dini hari. Dialog dini hari dulu ya. Jadi pohon tua itu sebenarnya judul lagu yang dialog dini hari. Jadi ada satu lagu yang belum kita rilis dan kita sudah lumayan waktu itu manggung. Beberapa orang, karena aku cuman share-nya ke SoundCloud, tidak di streaming lain gitu. Atau nggak ada CD-nya, tidak ada rilis apapun. Tapi beberapa fans yang fanatik itu tahu ada lagu itu. Nah jadi tiap hari waktu itu masih ada manajemen kita yang kalau nggak salah Mbak Mita,
masih garap itu, tiba-tiba penonton yang tahu tuh teriak-teriak di panggung gitu. Pohon tua. Maksudnya minta lagunya, biar dimainin lagu itu. Iya. Tapi beberapa penonton mikir saya itu pohon tua namanya. Gitu. Oh, jadi sebutannya pohon Iya, tua. terus si minta, Mas, bikin ini aja, Mas. Om, bikin namamu ya ini aja. Gitu. Hah? Gimana ceritanya? Coba dilihat ini videonya. Iya. Wow, seru juga nih gitu. Oke. Jadi kalau di Navicula, Dangki. Tapi kalau di Laut Dini Hari, pohon tua. Namanya Ya, gitu. tapi itu urusan mereka lah. Saya Itu mau masalah branding aja ya. Saya mau sebenarnya. Ujang sebenarnya, Pak. Iya, karena namanya banyak. Dadang, iya. Hujan, iya. Pohon tua, iya. Tapi ngomong dialog dini hari gitu, ide munculnya tuh gimana, Dang? Dulu, diceritakan dulu. Sebenarnya kan itu nggak sengaja terjadi. Awalnya kan studio project tuh, Pak. Iya. Gitu. Dan sebenarnya aku garapnya pun sama si Ian Joshua. Iya. Itu KM Sasikun Zat Kimia Galiju. Sebelum sekarang. masuknya Denny ya. Denny sudah ada. Denny udah ada waktu. Cuman dia masih backup sama Mark namanya. Berdua, karena si Mark ini pulak balik Jerman segala macam. Ya, makanya Denny terus backup gitu. Tapi sebenarnya itu project dari yang awalnya si Ian itu kan belajar sound engineer. Belajar sound engineer tiba-tiba online, dan aku juga gitu, kamu belajar ya, terus tiba-tiba dia bikin setup home recording di rumah gitu. Mulai belajar intens serius, terus tiba-tiba, Dang, kamu ada lagu gak, Dang, gitu. Aku mau belajar mixing gitu. Akhirnya ya udah aku buatin lagu yang pertama tuh yang pagi tuh. Terus bikin agak gitu. Ada gitar ya, kalau ada gitar kan asik dan jadi sama dia dimain direkam. Yan, kamu kan yang nyanyi ya, ini ganti aja vokalnya. Nanti ini apa melodinya kayak gini. Betul. Aku kasih contoh gitu. Oke gitu. Terus kita Navicula tour 10 kota sama netral gitu, aku tinggalin aja dia gitu. Oh ya, kamu belajar mixing. Udah aku tak kutik dah lagunya gitu. Terus sampai aku pulang tour, Cok, di mana nih? Di rumah. Ya, sini. Ini lagumu udah kayaknya seru nih gitu. Iya. Aku karena dia belajar mixing, Pak, ya. Hitungannya kan gitu tuh. Betul. Balik. Yan, kok masih vokalku, Yan? Pak, biarin aja, ini bagus nih. Berarti awalnya bukan memang sengaja. Enggak, seharusnya Ian vokalis, nyanyi. Ian. Tapi oleh Ian dibiarin aja. Ya, dibiarin aja. Tapi waktu itu kan teorinya, topiknya adalah dia mau belajar mixing gitu aja. Belajar editing lah segala macam. Bukan rencana emang dijadikan project. Enggak ya, betul. Dan Terus, ternyata asik gitu. menarik lah. Waktu itu belum asik ya. Orang Menarik baru dulu. lah, apa sih ini. Ya, gitu. Akhirnya jawab, ya bikin lagi lagu. Ya, bikin lah terus sampai 4 gitu. Nah, sampai 4. Pagi hati-hati di Ya, jalan. mulai aku nongkrong, CD-nya aku bawa. Minta kopi dong, Yan, gitu. Sampai ketemu sama Om Igo. Iya. Igo Belado. Nah, itulah terjadi. Igo yang bawa sana sini. Dia yang tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab yang melahirkan dialog dini hari Igo De Belado ya. Iya, benar. Itu artinya membuat akhirnya itu keterusan dan asik itu apa gitu, Dadang, yang Dadang melihat artinya bukan berarti Navicula nggak asik. Ini kan dua dunia yang berbeda, sama-sama asik bagi Dadang. Tapi Dadang berpikir bahwa kedua-dua ini kayaknya bisa jalan dah. Ya, sebenarnya aku lebih capek di DDH karena aku porsinya ya bikin karena lagu. Ya, frontman juga gitu. Iya, kan. Tapi kalau di Navicula enggak, aku backup Robby aja kan. Ngikut aja, Robby mau suruh apa main aja gitu. Roll, coy bikin ini ya, main. Kalau di DDH kan nggak ada tanggung jawab. Mikirin gitu. Iya, sebagai frontman iya, sebagai public relation iya gitu. Banyak yang harus kerjain. Mungkin posisinya Robby di Navicula gitu. Tapi ada yang menarik, dan kalau dilihat dari mungkin nggak semua ya, tapi nyaris sebagian besar lirik-lirik dialog dini hari itu kan kalau nggak dibilang puitis, tapi juga sangat humanis gitu. Ya. Kenapa bisa kepikiran seperti itu, Dang? Jadi pilihan dari diksinya, dari temanya gitu. Yang mungkin ya termasuk petuah juga, tapi petuah ala pohon tua gitu loh. Kalau aku sebenarnya simple, Pak. Yang paling ribet bikin lirik itu sebenarnya dari topik. Ya. Makanya kalau topiknya, kenapa rasanya dulu musisi itu nggak pernah mencapai kebahagiaan gitu. Kalau mereka bahagia nggak akan bisa bikin lagu bagus gitu. Yeah. Aku sih karena terbebani itu ya. Ya, aku pikir ada hal-hal yang memang harus diakuin.
segala topik yang lahir itu memang dari ketidaknyamanan seseorang gitu. Dan posisi-posisi itu aku di tahap yang seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang tiba-tiba aku bisa ngeliat dengan caraku sendiri, wah ini brutal nih gitu. Aku jadiin topik dikeluarin. Tapi kalau masalah membangun narasi atau kata-kata dari lirik Nah itu pun, belajar dari mana, Dang? aku sebenarnya nulis apa yang aku tahu aja, Pak. Aku nggak pengen nggak ingin terlalu bersastra banget, itu apa yang ada di ya aja, itu gitu. aja. Dan sampai sekarang mungkin tidak banyak berubah apa yang aku tulis gitu. Iya. Dan memang hanya itu aja. Ya, Tapi mungkin lirik sederhana ya. tapi bermakna gitu ya. Nah, jadi yang kupikirkan adalah topik justru. Topik itu yang menentukan aku mau ngapain gitu. Bukan soal diksinya atau apa gitu ya. Dan mencari topiknya seperti Dadang bilang ya nggak usah, aduh mau bikin lagu apa ya yang begini yang biar sukses, nggak. Tapi topik itu ya mengalir aja keluar. Dan harus kita paham kan. Oke, harus dipaham biar memberi soul-nya itu juga. Ya. Dan kadang-kadang kan kalau kita menulis apa yang kita tidak tahu, kita pembohong. Itu jauh dari nurani kan, ya kan? Ngapain? Aku nggak mau Berpura-pura gitu. begini tapi nggak pernah mengalami ya lain lagi. Tapi ini lah, kalau ada mungkin kalau masyarakat atau penggemar musik awam mendengarkan, membandingkan Dadang main gitar di Navikula dan Dialog Dini Hari, mungkin berpikir, Dialog Dini Hari itu kalau gitarnya nyacak itu rock segala macam. Dialog di Navikula ya. Tapi kok Dialog Dini Hari simple tuh, gampang tuh. Kalau Dadang lihat bedanya di mana gitu, dan mungkin bisa dijelaskan. Kan karena orang bilang Dialog Dini Hari kan musiknya sederhana. Ya. Navikula itu kan wah kayaknya lain lagi rock. Kalau di Navikula pengalamannya panjang. Itu yang pertama. Terus rasanya kita dengan posisi sekarang pun mau bikin musik seperti apa juga bisa gitu. Tidak harus hanya seperti Navikula aja. Walaupun itu kita mainkan. Bisa kok. Dan aku meyakini bisa gitu. Mungkin belajar dikit dan kita bisa bikin apa mau. Bisa nggak Mafia Hukum dibikin EDM? Bisa. Mau dibikin techno? Bisa. Bisa kita buat. Itu asik deh kayaknya. Kalau Mafia Hukum jadiin EDM ya. Nah seperti itu tapi maksudnya. Kalau koplo nggak ya? Koplo nggak juga? Udah kebayang? Udah banyak bikin. Sempat bikin? Enggak orang lain yang buat. Sebenarnya bisa diapa-apain kan. Itu maksudnya analoginya tentang. Ada yang musiknya itu ya luas ya, bisa dijadikan apapun ya. Dan apa namanya? Eksplorasinya gila-gilaan. Gitu. Mau ngomongin psychedelic, rock, metal, heavy metal, bahkan punk sekalipun. Kita pernah kok bikin itu gitu. Nah, secara musikal eksplorasi. Nah, pas ketemu DDH ini lagu. Lagu aja Pak gitu. Itu posisinya. Ini melagukan lagu gitu aja. Dan kenapa elemennya juga tidak banyak? Karena memang lagu gitu. Jadi apa yang dimiliki DDH itu lagu. Apa itu juga artinya membuat Dadang sedikit ngerem diri juga, oh ya segini aja, karena kalau misalnya terlalu banyak dimasukin ini malah berubah konsep lagu. Karena waktu itu kita tidak sengaja menyederhanakan apa yang kita punya, apalagi seorang Denny gitu. Denny dengan musik intelektualnya mau ngapa-ngapain bisa dia gitu. Enggak dah, Dang. Ini kita bikin geredak geruduk di sini biar ini yuk. Just singing gitu. Tapi justru membuat jadi sederhana itu sebetulnya nggak mudah ya. Apalagi terbiasa main. Dan ternyata emang nggak gampang Pak. Aku juga setelah itu mau Denny bilang, gila nih ribet juga ya mainnya gitu. Misalnya ngomongin teknik gitu. Kayak Denny mainin drumming yang slow tuh untuk apa namanya steady, konstan, hitungan 4 menit nggak ada gampang. Gitu. Apalagi disuruh manggung 5-6 lagu konstan itu, dan nggak gampang gelisah juga ya gitu. Dan dia kan nyanyi rasanya kalau sekarang dengan image-nya dia drummer yang paling elegan gitu kan, padahal sebenarnya enggak juga gitu. itu dengan posisi dia sebenarnya latihan juga kan untuk mencari nyamannya dengan hal-hal kayak baru itu zaman itu ya. Pernah nggak Dang ketika main dengan Dialog Dini Hari itu Dadang ngerasa bahwa kayaknya ini sebenarnya kepingin yang seperti Navikula, tapi karena dialog ya tahan. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena waktu itu mungkin gara-gara instrumennya beda juga kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Mengikuti aja gitu ya. Karena waktu itu akhirnya emang DDH itu lagu. Kalau ditanya apa enaknya sebenarnya jadi musisi, Dang? Nah ini nyambung dengan pertanyaan tadi kalau Dadang bilang bahwa menjadi seorang rockstar tadi kan, harus menjadi seorang rockstar. Dan Dadang sendiri apa udah ngerasa jadi rockstar gak sekarang gitu? Nggak tahu saya Pak. Rockstar itu biasanya kan dari audiens, dari fans. Audiens yang menilai.
Jadi kalau aku sih perangaiku ya dari awal juga gini-gini aja gitu. Dan ngomongin, aku tanya dulu Robi, kalau aku seingatku pernah nanya Robi, apa rockstar syndrome tuh? Kini manci, mulai terkenal, ajum beci gitu. Tuh, Dokter Steve. Setelah aku diamin, asalnya tensing cang ajum. Cici dong, kalau salah sekian sengci gitu. Oh berarti sengjang itu. Berarti apa namanya? Tidak terkena sindrom Nggak ada, rockstar gitu ya. Karena aku meyakini dulu aku mau lebih cuma dari kerja gitu. Maksudnya bikin apa gitu. Jadi artinya soal puja-puji di panggung atau apa bahkan caci itu biasa aja sebetulnya. Biasa banget. Dan aku kalau dikritik terus. Kritik yang paling parah yang pernah Dadang hadapi apa? Apa ya? Atau mungkin pernah dicela atau penonton apakah karena permainan? Mungkin nggak terang-terangan. Tapi bayanganku kalau aku sebagai bagian dari bandku, kritikan itu kan kritik, bukan pertanyaan itu. Kalau dia nanya saya jawab. Kalau kritik kan ya udah biarin aja. Tapi kita simpan. Ya kita dengar aja dan nggak usah ditanggapin gitu ya. Iya benar. Wah, ini ilmu baru ini. Berarti yang nama kritikan tidak usah ditanggapi karena dia bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan baru dijawab. Kalau kritikan cukup disimpan saja. Wah, kita keep itu jadi pertimbangan. Gitu. Nah, yang tadi asiknya jadi musisi itu apa kalau boleh di-share atau dari pengalaman itu enaknya jadi musisi? Pas Pak nanya ini baru aku ingat tadi Pak nanya dulu apa rencanamu selama apa ya? Dari kecil deh. Dulu ada keinginanku keliling dunia Pak. Gitu. Waktu kecil kepingin keliling dunia. Aku nggak tahu apa caranya gitu kan. Asik jadi musisi, saya bisa keliling dunia sekarang. Saya bisa ada di sini, ketemu seluruh Indonesia dan keluar negeri juga, gitu. Ke Eropa, Amerika udah. Australia, Amerika, Kanada kemarin. Dan itu mengasihkan gitu ya. Seru. Apa itu termasuk afirmasi juga dari kecil Bisa jadi. Bisa jadi. Ketika bermain secara nggak sadar itu udah tertanam gitu ya. Conscious ya. Nah, nyambung sekarang soal setelah sekian lama di Navicula, di Dialog Dini Hari, dan pada akhirnya, ya ini nggak tahu apakah mungkin sebagian besar musisi di dunia pun sama ya, ketika boleh dibilang masa tuanya dalam tanda kutip ya, mereka pasti akan berpikir apa yang saya lakukan. Dan yang paling banyak dilakukan itu adalah kalau tidak menjadi mentor, menjadi produser, bikin studio. Dan itu yang terjadi dengan PTC ya, Pohon Tua Kreatorium. Nah itu gimana ceritanya? Akhirnya berpikir, udah bikin studio musik yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga memproduce penyanyi-penyanyi dan band baru. Ya, waktu itu lahirnya PTC sama Mas Gun. Mas Gun ini, Mas Gunawan, sound engineer Navicula sudah berapa tahun gitu. Kita selalu tour dan aku selalu sekamar sama dia gitu. Tiap tour, Sumatera, mau Kalimantan sama dia terus, mau di Pulau Jawa tour, sekamar terus. Sampai kita akhirnya di suatu titik nggak ada bahan untuk ngobrol. Terus suatu bangun, habis manggung, kayak anak muda minum-minum dikit, terus kita mau tidur, bangun pagi itu. Mas buat apa ya? Gitu. Dia nanya ke aku ya. Nggak tahu nih. Tapi aku ada sih wacana. Aku lagi, dan waktu itu kebetulan 2017 aku produserin No Stress. Yang album ini bukan No Stress. Saya produserin satu album. Terus aku sempat bikin scoring film, beberapa film, termasuk film Jalanan dan Zip, ngerjain. Terus beberapa dokumenter, terus aku kerja sama Handicraft Film di UK. Jadi sebenarnya di luar dari apa yang aku kerjakan tentang PTC itu sebenarnya aku udah ngerjain sendiri-sendiri. Yang lain dulu gitu sebelumnya. Terus ada rasa mental di sana, aku baru paham bahwa kalau di film itu ternyata beda. Ada 4 notes, 5 yang menentukan karakter scene itu kemana gitu. Ternyata bahagia dan gembira itu beda feelnya gitu. Musik bahagia dan gembira. Terus ngomongin apa namanya, sakit hati, sedih sama dark itu lain lagi, gelap itu lain lagi. Jadi ada vibe yang memang harus dibangun dengan cara menentukan ini gitu. Terus saat menentukan albumnya DDH, aku menentukan nih, mulai aku berpikir, wah seru nih. Akhirnya nggak puas dong, karena misalnya apa, DDH
jatahnya 1 tahun 1 album gitu. Navicula setahun 1 album. Aku harus cari yang korban berikutnya. Ada keinginan lain, tapi ini kok di Navicula udah nggak mungkin dialog, nggak ada mungkin gitu. Terus akhirnya ketemu No Stress gitu. Nongkrong gitu, 2017, Mas bikin gini Mas, aku mau bikin gini, Mas kayak gini vibe-nya. Oh ya, let's do it. Bikin sketching dulu gitu. Akhirnya terjadilah album itu. Gitu. Terjadi dengan susah payah juga saya belajar kan. Selesai, terus tiba balik lagi ke cerita tentang tour sama Mas Gun itu. Wacana menyaring, memfilter talenta-talenta muda. Itu awalnya, bukan label. Bukan label, bukan studio. Nah, kebetulan Mas Gun. Jadi lebih ke talent management sebenarnya awalnya. Awalnya kita cari-cari ya, masuk kita sokong mereka gitu. Terus ketemulah Mas Gun ini, misalnya karena Mas Gun kan 20 tahun di New York, di skena New York, gitu. Terus dia kirim kargo alat-alat studionya. Jadilah studio rumah dia. Terus dia bilang, ya Mas, sikat ya, ayo, let's do it. Visinya sama. Jadi zaman itu kita menggratiskan semua band-band yang masuk. Awalnya itu. Ya, menggratiskan semua yang sampai ada 7 band. Pokoknya kita produserin di sela waktu sibuknya tour ya. Entah itu Navicula bikin album segala macam. Aku sempat selalu datang ke Mas Gun. 7 band itu masih ingat? Siapa aja? Udah lupa ya. Tapi itu sebetulnya bukan digratisin, tapi korban dari Dadang yang tadi bilang mau siapa nih korban. Tapi akhirnya endingnya adalah kita sama-sama belajar. Kadang-kadang aku produserin misalnya kayak sekarang Soul Food gitu. Dengerin mereka memberi referensi intelektual musiknya. Gitu. Aku juga nyuri-nyuri dikit, nyuri-nyuri ilmunya mereka. Belajar sekaligus, ya mengajar sekaligus belajar juga dari mereka. Benar. Gitu ya. Bahkan tuh kayak waktu produserin Made Maut, dia tahu aku juga bisa sedikit bisa main Delta Blues gitu, Made Maut. Tapi pas ngeliatin dicarain dia, aku harus cari hal yang lain gitu. Otomatis kan aku juga mencari preferensi, hanya gara-gara untuk memproduksi Made Maut. Ya biar nggak nanti sama aja bahwa Made Maut itu copycat-nya dari Dadang kan itu jadinya. Kutak-kutik segala macam referensi, ketemu satu titik, deh bikin kayak gini, ayo. Gitu. Jadi semuanya tetap berproses sampai hari ini. Nah, mentalnya waktu PTC terjadi, ternyata tidak gampang nih memasukkan distribusinya area-area. Artinya memproduksi mungkin oke, tapi setelah jadi itu mau dibawa kemana gitu itu kan penting, karena ternyata goal itu bukan lagi recording, karena hari ini recording gampang banget, Pak. Dimanapun bisa recording. Goalnya bisa diterima masyarakat kan gitu. Akhirnya setelah recording mau ngapain? Nah, akhirnya kita sama Mas Gun membangun poros-poros baru nih di Jakarta untuk menentukan siapa yang bisa ngasih workshop sama area-area itu. Ketemulah sama Endah, terus ketemu sama Pop hari ini, atau ketemu sama kawan-kawan dari apa namanya segala macam inilah skena yang ada di sana ya. Mulai melibatkan mereka di segala macam workshop tentang musik industri. Nah, waktu itu lagi dekat sama Ray Project. Ray Project itu manajemennya Endah Reza. Si Randy, Mas Reza juga pun terlibat di awal-awal petisi, ngasih workshop ke area-area itu. Jadi satu hari kita ada cuman ada layar TV kecil karena Zoom waktu itu kan. Akhirnya berapa semua band ada di satu ini semua. Itu berarti kebetulan ya munculnya PTC itu berbarengan ketika volume pentasnya Navicula boleh dibilang menurun ketika masa pandemi itu ya. Itu jadi kesempatan untuk fokus ke PTC sebelum pandemi. Sebelum itu. Cuman kan kita santai, belum gila-gilaan. Tapi waktu gila-gilaannya pada saat pandemi itu ya. Karena waktu tersedia. Waktunya banyak gitu. Dan aku bahkan nyari surat izin waktu udah mulai longgar dikit 2020 itu. 2021. Bikin 200 orang terbatas nonton di Rumah Sanur. Untuk launchingnya 4 bandku gitu. Jadi aku juga nekat tuh waktu itu. Ya udahlah sikat yuk. Dan terjadi dan ternyata di setahun itu nggak ada perilisan tuh Pak. Dan satu rilisan ya itu kan ya, itu aja gitu. Makanya gue sama dia itu kan backup secara ini ya narasi. Jurnalisnya dia gitu rasanya, musik jurnalisnya. Nah, Mas bantuin ya Mas sama dia itu. Ya aku bantuin. Itu nggak artinya bahwa kalau seperti yang Dadang bilang tadi,
tanggung jawab produser seperti PTC itu bukan hanya memproduksi saja, tapi sampai di mana bisa mengantarkan band itu nyampe ke audiensnya kan gitu. Karena emang apalagi misalnya misalnya beberapa band mereka masih tetap bermain di bar gitu. Karena memang untuk kebutuhan mereka gitu kan. Otomatis ada hal-hal yang memang kelewat dikit misalnya, guys kamu harus bikin ini gitu. Dan aku tidak di wewenang untuk ngasih tahu seperti itu gitu. Karena sebenarnya posisiku udah selesai. Tapi workshop itu kan berangkat dari apa yang terjadi setelah recording. Nah, semuanya sebenarnya sudah punya catatan masing-masing. Karena aku nggak pengen nanti setelah album 3 bulan ke depan mereka nggak tahu mau ngapain. 3 bulan lagi sudah ngapain sudah. Dan keburu masa lagu ini udah lewat. Umurnya udah lewat. Udah lewat. Makanya dan kita percaya kan misalnya selalu diskusi sama Navikola gitu. Setelah semua kita kerja keras tentang semua bangun program segala macam tentang band, masih ada faktor lain. X faktor itu gitu. Bisa jadi apa? Momentum. Nah, jadi semakin kita kerja keras tapi tetap awas diri tentang momentum gitu. Kayak gitu jadi. Kalau mumpung ngomong momentum, Dadang percaya nggak atau menurut Dadang gimana persepsi Dadang tentang faktor luck tuh, Dang? Karena kadang orang bilang kan itu musisi juga biar kalian bukan kudus, kalau memang nggak ada faktor luck apa ya lewat aja gitu, Dang. Iya beruntung harus itu nggak bisa dinalar ya. Nggak bisa dinalar ya. Karena bagiku tetap apapun mau untung mau enggak aku kerja keras. Gitu. Aku sih segitu. Jadi apa namanya? Intinya kerja keras. Ya gitu. kerja keras harus kerja keras. Biar kayak tadi yang seperti bilang tadi musisi harus bekerja keras mau soal hasil atau apa ya. Iya karena saat milih itu kan sudah menentukan kita konsekuensi sudah tahu dan misalnya gini kita di umur berapa milih sebagai musisi coba. Misalnya kayak aku umur 24 itu secara apa namanya pola pikir segala macam kan sudah lumayan paham lah. Oke, let's say aku berdarah-darah 5 tahun gitu. Pas mulai bangun Navikola atau ternyata salah 10 tahun aku ribet. Tapi kan itu bagian dari konsekuensi ya gitu. Betul. Tiba-tiba Dadang nyebut umur tadi saya jadi mikir juga Dang. Di fase sekarang ini Dang gitu. Ada yang setelah ini ya mungkin pertanyaannya terlalu orang selalu nanya sampai kapan mau bermusik. Tapi bukan gitu sebenarnya apalagi emang musik pasti lama. Tapi artinya setelah dialog Navikola, dialog dini hari, PTC, gitu. Boleh dibilang sisa perjalanan ini apalagi yang mau Dadang lakukan? Ya mungkin kepingin bikin apa lagi gitu Dang di musik. Ada yang harus ku ini tetap apa yang awalnya dulu kalau misalnya sekarang di level Navikola aku sebagai Navikola gitu nggak tahu nanti Navikola yang mau ngapain ya misalnya secara sebagai band tapi kalau aku sebagai gitaris Navikola di level ini aku lagi berjuang buat personal aku adalah menjadi bermanfaat buat kawan-kawanku itu jadi bagian dari men-share segala macam apa yang menjadi ide-ide pikiranku, pengalamanku segala macam. Yang let's say Pak bilang tadi mentor, bisa jadi mentor, bisa jadi enggak, bisa jadi ternyata pas aku memproduksiin ternyata aku juga dapat royalti. Misalnya gitu. Kan lain lagi ceritanya tuh. Nah, tapi bahasaku dari awal pun selalu aku bilang dan sampai seperti seorang Mas Gun aja selalu bicara, ya apa enak itu kalau kamu enggak berguna gitu. Gitu. Sekarang kalau udah berguna buat di rumah, berarti selesai di rumah kamu ngapain lagi keluar gitu. Harus mencari hal baru dan memang tetap menjadi bermanfaat. Nah, setelah itu selesai, itu hal yang rasanya kayak apa namanya? Romance feeling gitu kan. Tapi menjadi pertimbanganku. Gitu. Nah, kalau sekarang ngomongin sebagai musisi kayak Navikola itu banyak, Mas. Banyak, Pak. Yang kepingin mau dilakukan ya? Banyak. Misalnya minggu ini kita mau urus vinyl kan. Itu yang dari bertahun-tahun kita nggak punya rilis vinyl kali. Ya itu Navikola. Album yang terakhir Archipelago Rebels kita akan rilis tanggal 28 ini. Jadi kan ini kan setelah semua kita kerjain Navikola. Album yang terakhir dirilis dalam format vinyl. Ya. Nah setelah ini habis vinyl keluar lain lagi pikiran lagi pasti gitu. Dan aku senang gitu karena aku pikir inilah sebuah
pekerjaannya yang memang harus di. Dan adanya otak itu harus terus dibuat bergerak, Benar. bergerak gitu ya. Kayak berapa kali, Mas nggak capek Mas, nggak istirahat itu. Ya, istirahat di surga aja, makanya namanya rest in peace. Kalau kau masih bernapas, kau kerja aja itu. Kalau istirahat tuh rest in peace gitu ya. Selama bernafas kita harus tetap bekerja, kerja keras kan gitu ya. Oke, Mas Dadang, terakhir mungkin ada nggak semacam, saya sebenarnya kepingin dengar quote dari Mas Dadang, apakah terhadap untuk musik ataupun mungkin juga untuk, ya boleh dibilang secara idealisnya generasi muda bangsa sekarang ini seperti apa? Mungkin ada pesan dari Mas Dadang. Kalau aku simpulkan dari apa yang aku bilang tadi, hitungannya adalah hal yang paling fundamental seniman tuh karyanya pengen didengar, dirasakan, dilihat sejauh manapun, bahkan yang mungkin di tempat-tempat yang kamu tidak pikir. Tapi untuk menopang itu kan memang harus kerja keras, seperti saya bilang tadi. Efeknya dari semua karya itu dari mana adalah kamu rockstar. Ya, jadi hitungannya adalah balik lagi, rockstar is kerja keras. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya Simsalabim rockstar, nggak bisa gitu. Dan tetap intinya kerja keras gitu ya. Kerja keras. Dan memang saya mengakuin, lihat kawan-kawan di PTC, apalagi sekarang PTC timnya makin besar, termasuk Om Selo ada di situ. Jadi project manager dan repertoire itu, A&R gitu. Nah, segala macam, belum lagi ada accounting. Kenapa? Aku nggak pengen saat kawan-kawan di PTC terlibat, loyal, dan ada masalah secara administrasi, saya nggak mau. Makanya kemarin Om Silo masuk, dia ngerapiin semua, jedek. Nah, Mas, kamu harus di sini aja, nggak usah kemana-mana. Ini ruanganmu, ini bagianmu, ini job deskmu. Nah, ternyata poinnya dari semua itu, bagaimana tim ini jadi worth it. Saat mengambil kawan-kawan ini kerja, band-band baru, timnya juga worth it gitu. Jadi tidak ada hal-hal buang-buang waktu, dan akhirnya semua bisa kerja keras. Semua akhirnya balik ke situ, Pak. Balik lagi kerja keras gitu, kerja keras dan tetap berproses. Selama masih bernafas, bekerja keras. Benar. Beristirahat kalau rest in peace. Oke ya. Terima kasih Mas Dadang. Banyak sekali obrolan di Okemade pada saatnya, dan kita tunggu nanti kehadirannya mungkin berikut dengan kabar-kabar baru yang lainnya ya. Semoga tetap berkembang dengan proyeknya, dan jangan lupa tetap salam cangkir kopi hangat.